Al-Qawiyul Amin disebut Al-Qawiyu karena Nabi Musa dilihat oleh putrinya tadi bagaimana dia mengangkat batu yang sangat besar, yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang, diangkat sendiri oleh Nabi Musa. Maka putrinya itu mensifati Nabi Musa dengan sebutan Al-Qawiyyu. Al-Amin, beliau disebut juga Al-Amin karena putri siapa? Putri Nabi Syu'aib yang bernama Safura tadi itu melihat bagaimana keamanahan Nabi Musa ketika berjalan. Dia tidak mau di belakang Safura. Dia ingin di depan agar tidak nanti melihat bentuk badan daripada siapa? Safura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un bashar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah wal mustahilu biddu kulli wajibi fahfat li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa 'ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma
Saleh wa Ibrahim kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadza Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba' Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'waya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya pada kita sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu ini, baik yang di sini yang maupun yang menyimak di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita masih berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, dan kisahnya panjang sehingga memerlukan mungkin sampai 3 kali pertemuan. Kemarin sudah kita kisahkan separuh dari kisah Nabi Musa. Hari ini insya Allah akan kita lanjutkan. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, kemarin telah kita ceritakan bahwa setelah Nabi Musa alaihi salam membunuh seorang Qibti karena beliau ingin meleraikan 2 pemuda yang sedang bertengkar saling bunuh, yaitu antara Israili yang berasal dari Bani Israel dan seorang Qibti yang asli suku asli Mesir, itu bertengkar akan saling membunuh. Tetapi kemudian berujung kematian dari seorang Qibti. Setelah Fir'aun mengetahui yang membunuh adalah Nabi Musa alaihi salam sebelum beliau menjadi nabi, maka kemudian beliau dicari-cari dan akan ditangkap. Maka beliau kemudian pergi ke Madian. Ini daerah yang jauh dari Mesir. Nah, di Madian beliau ketika berhari-hari beliau berjalan sampai di Madian. Beliau dalam keadaan beliau tidak membawa bekal, tidak berkendara, berjalan kaki beliau menuju ke sana. Ketika beliau capek dan beliau duduk di bawah sebuah pohon, kemudian melihat 2 orang perempuan yang sedang mengembala kambing, kambing yang sangat banyak. Kemudian Nabi Musa heran, perempuan kok mengembala kambing, sementara biasanya yang mengembala kambing itu adalah laki-laki. Kemudian didekati oleh Nabi Musa dan ditanya, kenapa kalian mengembala kambing? Perempuan itu kemudian menceritakan bahwa ayahnya sudah tua, tidak bisa mengembalakan kambing sendiri.
sementara ayahnya tidak punya anak laki-laki, anaknya hanya perempuan. Sehingga dua orang itu kemudian mengembalakan kambingnya. Pada saat itu dua perempuan ini ingin memberikan minum untuk kambing-kambingnya. Tetapi di sumur yang besar tempat untuk memberikan minum itu penuh dengan para pengembala laki-laki yang jumlahnya banyak, sehingga mereka hanya nunggu yang lama karena banyaknya orang yang antri untuk memberikan minum kambing-kambingnya di situ. Sampai ketika kemudian mereka sudah selesai, ternyata sumur itu ditutup kembali oleh mereka sebelum dua perempuan itu bisa meminumkan kambing-kambingnya dengan batu yang sangat besar. Melihat itu, ya, batu itu hanya bisa diangkat oleh 10 orang. Kalau 10 orang bareng-bareng angkatnya baru bisa. Gak mungkin dua perempuan itu kemudian bisa mengangkatnya. Maka Nabi Musa alaihissalam, kemarin kita ceritakan, Nabi Musa alaihissalam kemudian membantu dua perempuan itu. Batu itu dipegang oleh Nabi Musa. Nabi Musa memiliki kekuatan yang luar biasa. Diangkat oleh Nabi Musa itu sendirian. Yang harusnya itu baru bisa diangkat oleh 10 orang, diangkat sendirian. Bisa, sehingga perempuan itu bisa memberikan minum domba-dombanya atau kambing-kambingnya itu. Setelah selesai kemudian ditutup lagi sumur itu. Hadirin rahimakumullah, setelah itu dua perempuan ini pulang ke rumah ayahnya, yang ternyata ayahnya yang sudah tua itu adalah Nabi Syuaib alaihis salam. Meskipun di sini ada khilaf, tetapi yang masyhur orang tua itu adalah Nabi Syuaib alaihis salam. Nabi Musa pun kembali istirahat di bawah pohon yang tadi beliau duduk. Hadirin rahimakumullah, dua perempuan ini setelah dia sampai ke rumahnya, kemudian menceritakan tentang pemuda yang telah menolongnya. Bahwa tadi ada seorang pemuda yang sangat kuat, itu menolong mereka. Menceritakan ke ayahnya, mungkin dia bisa untuk diberikan balasan karena tadi sudah menolong. Mungkin ayahnya ingin memberikan balasan atas pertolongan itu terhadap pemuda tersebut. Maka kemudian Nabi Syuaib alaihissalam itu memerintahkan kepada salah satu dari putrinya. Menurut riwayat sebagian riwayat itu namanya Safura, salah satu dari dua putri itu, untuk memberitahu Nabi Musa alaihissalam, untuk memberitahu atau mengajak Nabi Musa datang ke rumahnya atas permintaan ayahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Maka Safura ini kemudian datang kepada Nabi Musa yang masih tetap ada di sana, memberitahu agar bahwa ayahnya itu meminta Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Dalam perjalanan ini menunjukkan keamanahan dari Nabi Musa alaihissalam. Pada awalnya karena yang tahu rumahnya itu ya Safura, putri dari Nabi Syuaib itu. Pada awalnya Safura ini berjalan di depan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kamu berjalanlah di belakang saya, nanti beritahu saya jalannya mana. Karena saya khawatir nanti ada angin yang kemudian menerpa bajumu, sehingga nanti akan terlihat sifat-sifat dari badanmu, sehingga terlihat oleh saya. Maka saya biar di depan saja. Itu salah satu kewaraan dan salah satu keamanahan
Nabi Musa alaihissalam. Nanti kalau Nabi yang perempuan itu di depan, Nabi Musa di belakang, Nabi Musa akan melihat bentuk tubuh dari ketika ada angin apalagi menerpa bajunya, nanti akan terlihat oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa nggak mau, saya biar di depan saja. Tunjukkan saja arahnya nanti kemana, kanan, kiri atau kemana jalannya, tunjukkan kepada saya. Sehingga kemudian Nabi Musa alaihissalam itu berjalan di depannya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas. Jadi cerita tentang Nabi Musa ini tersebar dalam beberapa surat. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihyain qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasasa qala la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Setelah beliau itu sampai ke rumah Nabi Syu'aib alaihissalam, Nabi Musa menceritakan tentang sejak kelahiran beliau, kehidupan beliau di rumah Fir'aun, kemudian beliau sampai membunuh seorang Qibti, kemudian beliau dicari-cari akan ditangkap sehingga beliau pergi ke ke Madian. Maka kemudian Nabi Syu'aib alaihissalam mengatakan la takhaf, kamu jangan takut, najauta, kamu sudah selamat dari minal qaumidz zalimin, artinya dari Fir'aun. Kamu sudah selamat karena Madian itu daerah yang jauh dari Mesir. Yang tentara Fir'aun itu tidak ada di situ. Tentara Fir'aun sudah nggak ada di daerah Madian. Sehingga ketika Nabi Musa sampai ke Madian, maka beliau sudah aman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya salah satu dari putri dari Nabi Syu'aib alaihissalam itu meminta agar Nabi Musa ini dijadikan diminta untuk bekerja di rumah Nabi Syu'aib alaihissalam. Jadi diminta untuk bekerja, meminta kepada ayahnya, ini laki-laki ini seorang laki-laki yang kuat badannya, kemudian dia juga amin, orang yang terpercaya. Kalau misalnya dia bisa bekerja di sini agar tidak perempuan yang mengembalakan kambing, maka Nabi Musa alaihissalam ayahnya diminta oleh salah satu putrinya untuk berkhidmah atau bekerja di tempat Nabi Syu'aib alaihissalam. Maka itu kemudian diterima. Perempuan itu dalam Al-Quran disebutkan ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Jadi beliau menyebutkan itu al-qawiyyul amin. Orang yang paling baik untuk dipekerjakan adalah yang disewa tenaganya untuk bekerja adalah al-qawiyyul amin. Itu siapa yang dimaksud al-qawiyyul amin? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Al-Qawiyyul Amin disebut Al-Qawiyyu karena Nabi Musa dilihat oleh putrinya tadi bagaimana dia mengangkat batu yang sangat besar, yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang, diangkat sendiri oleh Nabi Musa. Maka putrinya itu mensifati Nabi Musa dengan sebutan Al-Qawiyyu. Al-Amin, beliau disebut juga Al-Amin karena putri Nabi Syu'aib yang bernama Safura tadi itu melihat bagaimana keamanahan Nabi Musa ketika berjalan. Dia tidak mau di belakang Safura, dia ingin di depan agar tidak nanti melihat bentuk badan daripada Safura ini. Ini kan menunjukkan keamanahan dari Nabi Musa alaihissalam. Maka orang seperti ini layak untuk kemudian diminta untuk bekerja untuk Nabi Syu'aib alaihissalam. Ini sebelum diangkat beliau menjadi seorang nabi. Jadi memang hampir semua para nabi
itu atau para nabi seluruhnya itu sebelumnya apa? Mereka adalah pernah mengembala kambing. Seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah mengembala kambing. Karena ini latihan sabar dalam bermasyarakat dan dalam memimpin umat. Mengembala kambing itu tidak mudah, membutuhkan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dalam mengembalakannya. Nabi Musa alaihissalam juga pernah bekerja kepada Nabi Syu'aib alaihissalam, yaitu mengembalakan kambing. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Pada akhirnya kemudian beliau bekerja pada Nabi Syu'aib itu sampai 10 tahun dan menikahi salah satu dari putri Nabi Syu'aib yang bernama Safura tadi, yang menjemput Nabi Musa ke rumah ayahnya Nabi Syu'aib. Safura ini yang kemudian menjadi istri dari Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran disebutkan, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Jadi 8 tahun kamu di sini, maka kamu akan saya nikahkan dengan salah satu putriku. Atmamta asyra famin indik. 8 tahun, tetapi kemudian beliau mampu untuk menyempurnakan setelah pernikahannya sampai 10 tahun beliau tinggal di sana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah beliau itu 10 tahun berada di Madian. Aslinya tadi di mana? Di Mesir. Beliau di Madian itu 10 tahun. Maka kemudian beliau ingin kembali ke Mesir. Beliau ingin kembali ke Mesir untuk karena sudah kangen dengan keluarganya yang berada di Mesir. Karena 10 tahun lamanya beliau hijrah ke Madian. Maka beliau pergi menuju ke Mesir bersama istrinya. Bersama istrinya yang ketika itu istrinya itu sedang hamil tua, sudah hamil tua istrinya itu. Diajak bersama untuk berjalan menuju Mesir. Di tengah-tengah jalan Nabi Musa alaihissalam ini tersesat jalan. Tersesat jalan artinya tidak mengetahui arah. Ini kemana ini? Pada waktu itu adalah malam yang sangat gelap gulita. Sudah malamnya gelap, mendung, hujan ditambah petir. Pokoknya di tengah jalan yang terbuka. Namanya di Arab itu kan penuh dengan padang pasir dan seterusnya, tidak seperti di sini. Nah, ketika itu malam yang sangat gelap dicampur dengan hujan, petir, kilat. Itu bersamaan dalam waktu yang sama istrinya itu akan melahirkan di tengah jalan. Istrinya Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika seperti itu tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam itu melihat api. Yang api itu kemudian dari jauh kemudian datang itu mengelilingi Nabi Musa dan istrinya sehingga bisa ada cahaya. Dalam Al-Quran disebutkan wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Jadi pada akhirnya kemudian istrinya itu melahirkan di situ. Disitulah kemudian Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu yang pertama. Dia mendapatkan wahyu yang pertama. Ini
Ceritanya sebenarnya agak rinci di dalam Al-Quran, tentang bahwa tempat itu adalah namanya Tur Saina, sekarang dikenal dengan Tur Saina. Nabi Musa alaihissalam diperdengarkan kalam Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah memperdengarkan kalamnya yang azali dan abadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga kita mengenal bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang bergelar Kalimullah. Jadi yang Kalimullah, para Nabi itu hanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Selain Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu tidak pernah diperdengarkan kalam Allah yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Sehingga Nabi Musa disebut Kalimullah. Kalau dari kalangan malaikat yang Kalimullah itu adalah Jibril alaihissalam. Itu Kalimullah, pernah mendengar kalam Allah yang azali dan abadi. Nah, sedangkan dari para nabi itu adalah Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad mendengar kalam Allah yang azali dan abadi, bukan bahasa, bukan huruf dan suara, ketika beliau Mi'raj. Ketika itu beliau berada di atas langit ketujuh, lebih atas lagi. Naik langit ketujuh, masih naik lagi ke atas. Itu tempat Nabi Muhammad mendengar kalam Allah. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu ketika beliau berada di bumi, beliau berada di Tur Saina di saat beliau dalam perjalanan dari Madian ke Mesir bersama istrinya ketika itu. Nah, Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Saina ini beliau mendengar kalam Allah yang azali abadi, bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Hadirin rahimakumullah, sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya tentang sifat kalam, bahwasanya ketika disebut kalamullah maka itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah kalamullah az-zati, al-azali, al-abadi. Jadi adalah sifat kalam zat Allah, sifat zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalam Allah yang merupakan sifatnya, sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah lainnya, itu azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Karena kalam Allah Ta'ala ini tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, maka kalam Allah itu bukan berupa bahasa, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa apapun. Dan kalam Allah itu bukan berupa huruf, karena huruf itu kan berpermulaan dan berpenghabisan. Apakah itu huruf Latin, apakah itu huruf abjad atau huruf hijaiyah, itu pasti berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalam Allah itu tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, maka bukan huruf dan juga bukan bahasa. Itu kalam Allah yang merupakan sifat Allah. Ini penyebutan pertama untuk kalamullah. Tetapi kalamullah juga bisa diperuntukkan untuk menyebut al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Itu juga disebut kalamullah, yang merupakan ibaratun an kalamillah, yaitu yang merupakan ibarah. Ibarah itu sesuatu yang menunjukkan kalam Allah yang azali, yang abadi, lafaz yang diturunkan. Jadi Al-Quran yang kita baca yang berupa bahasa Arab, berupa huruf-huruf hijaiyah,
jika dibaca maka akan mengeluarkan suara, itu juga kalamullah dengan pengertian al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan yang merupakan ibarah dari sifat kalam Allah. Nah, ini sudah kita jelaskan agak panjang lebar dalam pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat kalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika Nabi Musa alaihi salam beliau mendengar kalam Allah yang azali dan abadi. Beliau berada di Bukit Tur Saina. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah berada di sana. Jadi tidak menunjukkan ketika Nabi Musa itu mendengar kalam Allah di Bukit Tur Saina, itu tidak menunjukkan bahwa Nabi Musa tidak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat di situ, enggak. Nabi Musa yang bertempat, Nabi Musa yang bertempat di tempat itu. Tetapi Allah maujudun bila makan, Allah tidak bertempat. Hanya saja mendengarnya Nabi Musa, itu Nabi Musa di situ. Demikian juga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kalam Allah, Nabi Muhammad berada di mana? Nabi Muhammad berada di atas langit ketujuh. Nabi Muhammad yang berada di sana. Sementara Allah itu maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat di atas langit ketika Nabi Muhammad mendengar kalam Allah. Jadi sebagaimana ketika Nabi Musa mendengar kalam Allah itu berada di bumi, tidak menunjukkan bahwa Allah berada di bumi. Demikian juga ketika Nabi Muhammad diperdengarkan kalam Allah ketika beliau berada di atas langit, juga tidak menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit. Jadi yang berada di bumi itu Nabi Musa, yang berada di atas langit ketika itu adalah Nabi Muhammad. Sementara Allah baik ketika memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa ataupun memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Muhammad, itu tidak berada pada tempat tertentu. Karena dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena Allah itu ada sebelum terciptanya bumi tanpa bumi. Allah itu ada sebelum terciptanya langit tanpa langit. Allah itu ada sebelum terciptanya arsy tanpa arsy. Allah itu ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Setelah tempat-tempat ini tercipta, bumi, langit, arsy, dan semua tempat ini tercipta, Allah enggak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Nah, ini dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Kanallahu wala makan, pada azal Allah itu ada dan tidak ada tempat. Artinya Allah ada tanpa tempat. Wa huwal an, dan sekarang setelah terciptanya tempat, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Ini pernyataan siapa? Misbahut Tauhid Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Nabi Musa alaihi salam selanjutnya apa? Mendengarkan kalam Allah, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Nah, di situ kalau Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika beliau itu beribadah kepada Allah di Gua Hira, itu pertama kali beliau diangkat untuk menjadi nabi rasul. Nabi Musa alaihissalam pertama kali diangkat menjadi nabi ketika beliau berada di Bukit Tur Saina. Nah, di situ beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, diperdengarkan kalam
Allah Subhanahu wa taala yang azali dan abadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam, ini cerita singkatnya. Dalam Al-Quran ada yang lebih rinci penjelasannya tentang bagaimana tongkat Nabi Musa kemudian menjadi ular yang sangat besar dan mukjizat tangan beliau. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Nabi Musa alaihissalam selanjutnya diperintahkan oleh Allah setelah beliau diangkat menjadi Nabi Rasul, beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah untuk menjadikan saudaranya yang bernama Harun itu untuk membantu beliau di dalam berdakwah. Ini sedikit sudah kita ceritakan ketika kita mengisahkan tentang Nabi Harun alaihissalam, yang mengatakan dalam Al-Quran disebutkan waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Jadi beliau minta agar saudara kandungnya yaitu Harun itu juga diangkat menjadi nabi untuk menemani berdakwah kepada Fir'aun. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Jadi beliau minta agar Harun itu bisa menemani beliau dalam berdakwah, karena Nabi Musa itu pernah membunuh seorang Qibti pengikut Fir'aun. Nah, dikhawatirkan nanti Fir'aun tidak akan mau menerima dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Itu kekhawatiran dari Nabi Musa. Kemudian alasan berikutnya beliau mengatakan bahwa Harun itu afsahu minni lisana. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Bukan berarti Nabi Musa itu tidak fasih, tapi Nabi Harun lebih fasih daripada Nabi Musa. Nabi Musa fasih dalam berbicara. Nggak ada nabi yang nggak fasih dalam berbicara. Tetapi kita katakan kemarin Nabi Musa kalau berbicara pada awalnya pelan. Karena apa? Karena bekas dari bara yang beliau letakkan di lisannya ketika beliau masih kecil. Seperti yang kemarin kita ceritakan. Tetapi kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa seperti yang kemarin kita sebutkan. Beliau mengatakan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskanlah ikatan yang ada di lisanku ini. Kemudian yafqahu qawli, sehingga mereka bisa memahami perkataanku. Sehingga kemudian doa daripada Nabi Musa ini kemudian dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa berbicara dengan lancar, tidak pelan. Lancar maksudnya tidak pelan, tidak seperti sebelumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya Nabi Musa dan Nabi Harun ini pergi kepada Fir'aun untuk berdakwah, mengajak Fir'aun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan sesembahan kepada selain Allah. Itu ajakan semua para nabi kepada umatnya seperti itu. Tetapi apa? Fir'aun ini ketika diberikan hujjah bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain hanya Allah, Fir'aun ini menentang. Dia mengajak berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam.
Nah, tentu seorang nabi hujahnya tidak akan kalah dengan orang kafir semacam Fir'aun ini. Itu diceritakan perdebatannya di dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara. Dalam surat Asy-Syu'ara beliau mengatakan bahwa Nabi Musa mengatakan bahwa beliau dan saudaranya yaitu Harun adalah utusan Allah. Tetapi Nabi Musa alaihissalam Fir'aun itu tidak mempercayainya. Tidak mempercayainya, bahkan mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Kamu dulu, disebutkan dalam Al-Quran yang maknanya, kamu dulu itu hidup di sini, kamu saya yang membesarkan. Setelah itu kamu membunuh seorang Qibti dan kamu lari. Masa kamu sekarang ngaku menjadi seorang nabi? Itu dikatakan seperti itu. Dalam Al-Quran disebutkan kemudian Nabi Musa menjawabnya, qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Perkataan Nabi Musa wa ana minadh-dhallin itu bukan berarti bahwa Nabi Musa itu pernah menjadi orang sesat, orang kafir, enggak. Nah, tetapi ketika itu, maksud Nabi Musa, ketika itu saya belum menjadi nabi, saya belum menjadi rasul, sehingga saya belum mengetahui rincian syariat Islam, ahkam. Saya belum mengetahui ahkam syar'iyah secara rinci ketika itu, karena saya belum mendapatkan wahyu dan saya belum diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul. Bukan berarti bahwa Nabi Musa itu pernah sesat atau pernah kafir, karena kita telah sampaikan sebelumnya bahwa para nabi itu maksum dari kekufuran, maksum dari dosa besar, maksum dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Ini sudah kita jelaskan. Nabi Musa juga demikian, sejak kecil beliau sudah beriman, sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di masa mudanya Nabi Musa itu nggak ada nabi ketika itu, dan Nabi Musa itu belum mengetahui tentang rincian dari syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu makna dari perkataan Nabi Musa, qala fa'altuha, yaitu saya melakukan itu, melakukan pembunuhan terhadap seorang Qibti itu. Dan ketika itu saya masih belum menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan wa ana minadh-dhallin. Ini juga makna dari ayat Al-Quran yang lain. Dalam surat Ad-Duha disebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Ini harus hati-hati. Ada sebagian penceramah yang viral itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah sesat berdasarkan ayat wa wajadaka dhallan fahada, dan aku menemukan kamu dalam keadaan sesat katanya, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada dia, Nabi Muhammad. Nah, ini tidak benar. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad pernah sesat dengan pengertian pernah kafir, pernah tidak mengenal Allah, ini adalah tidak benar. Jadi maknanya apa? Maknanya bahwa Nabi Muhammad dahulu sebelum diangkat menjadi nabi itu tidak mengetahui rincian syariat Islam. Karena apa nggak mengetahui? Ya karena belum diangkat menjadi seorang nabi. Wahyu belum turun kepada beliau, sehingga beliau itu dulunya tidak mengetahui rincian syariat Islam. Fahada, kemudian Allah memberikan hidayah dengan pengertian beliau mendapatkan wahyu, diangkat menjadi nabi, sehingga beliau kemudian mengetahui rincian syariat Islam. Ini harus hati-hati. Makanya berulang-ulang kita sampaikan, kalau membaca Al-Quran jangan hanya berpegang kepada terjemahannya. Kalau berpegang kepada terjemahan saja tanpa melihat
penafsiran para ulama terhadap ayat itu, maka banyak sekali masalahnya. Banyak sekali dia bisa betul-betul menyimpang. Baik itu ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah maupun yang berkaitan dengan para nabi. Seperti ini. Ketika Nabi Musa menjawab pernyataan Fir'aun, beliau mengatakan qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Kemudian dia bisa berkesimpulan, oh, Nabi Musa pernah sesat ternyata. Nah, terus diartikan sesat di situ diartikan apa? Kafir. Maka di sini apa? Ini bisa mencaci, disebut mencaci, mencela seorang nabi. Atau yang tadi kita sebutkan wa wajadaka dhallan fahada, kemudian dia mengatakan berkesimpulan karena hanya membaca terjemahan Al-Qur'an, dia mengatakan oh, Nabi Muhammad pernah sesat. Nah, ini kan bahaya ini. Akidah yang menyimpang, bertentangan dengan sifat para nabi, yaitu ismah, terpelihara dari kekufuran dan dosa-dosa besar serta dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi di sini Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun tetap membangkang. Bahkan Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Jadi bukan hanya dia menyembah selain Allah, tetapi dia juga mengaku sebagai Tuhan. Dalam surat An-Nazi'at itu disebutkan, beliau mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengatakan, saya ini Tuhan kalian yang tinggi, yang maha tinggi. Jadi Fir'aun ini kafirnya sudah luar biasa, karena dia bukan hanya menyembah selain Allah, bahkan dia sendiri mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Dalam ayat yang lain disebutkan wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia mengatakan, saya tidak mengetahui bahwa kalian memiliki Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Fir'aun ini dia tetap membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam, tidak mau menerima dakwah dari Nabi Musa alaihissalam, tidak mau menerima ajakan dari Nabi Musa alaihissalam untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka Nabi Musa alaihissalam diancam oleh Fir'aun, diancam akan disiksa, diancam akan dimasukkan ke penjara, diancam untuk disakiti. Sehingga kemudian Fir'aun ini memiliki menteri namanya Haman, sama-sama kafirnya, sama-sama kafir yang kafirnya betul-betul kafir yang luar biasa beratnya. Nah, keduanya ini kemudian bermusyawarah gimana ini untuk menghabisi Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa ini dianggap sebagai penyihir. Karena ketika itu banyak kejadian-kejadian yang merepotkan Fir'aun dan pengikutnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun ini ingin menganggap bahwa Musa ini penyihir. Dia mengatakan inna hadza lasahirun alim. Sesungguhnya ini Musa ini adalah seorang penyihir. Nah, maka setelah mereka bermusyawarah dengan Haman menterinya, sepakat untuk kita panggil saja penyihir-penyihir kita. Dari penyihir mereka yang hebat-hebat itu dipanggil untuk berkumpul untuk melawan sihirnya, menurut mereka sihirnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal yang ada pada Nabi Musa alaihissalam itu bukan sihir, tetapi mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Maka
pada waktu yang sudah ditentukan, penyihir-penyihir itu didatangkan dalam suatu tempat. Nah, di tempat yang disaksikan oleh orang banyak, bukan hanya satu penyihir, tetapi penyihir-penyihir yang jumlahnya banyak. Fajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Jadi penyihir-penyihir itu dikumpulkan untuk melawan Nabi Musa. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, ya, dan juga dalam surat Thaha itu juga disebutkan tentang cerita bagaimana Nabi Musa menghadapi penyihir-penyihir Fir'aun. Kemudian singkat ceritanya, penyihir Fir'aun itu melemparkan tali-tali yang disihir oleh mereka seolah-olah menjadi ular-ular yang jumlahnya sangat banyak. Jadi sihir itu apa? Dia tidak merubah, sebenarnya dia menipu pandangan mata orang yang melihatnya, seakan-akan tali-tali itu berubah menjadi ular yang sangat banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah melemparkan tali-talinya dan disihir menjadi ular, seakan-akan menjadi ular yang bisa bergerak-gerak, bisa berjalan, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan seterusnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan ternyata berubah menjadi ular betulan. Kalau itu disulap seakan-akan, namanya tukang sihir, seakan-akan itu adalah ular. Kalau tongkatnya Nabi Musa ketika dilemparkan betul-betul berubah jadi ular yang sangat besar. Sehingga tali-tali itu yang dikesankan menjadi ular dimakan oleh ular Nabi Musa alaihissalam. Nah, melihat itulah maka para penyihir ini kemudian semuanya sujud dan mereka bertaubat masuk ke dalam agama Islam. Jadi saharatu Fir'aun, istilah mereka saharatu Fir'aun, para tukang penyihir Fir'aun ini kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam melihat itu, karena para penyihir ini tahu ini bukan sihir ini yang dilakukan oleh Musa, ini bukan sihir, karena mereka ahli sihir. Kalau sihir nggak begini ini bukan sihir. Melihat fakta yang mereka lakukan, para penyihir itu tahu ini bukan sihir yang dilakukan oleh Musa ini. Fir'aun kan menuduh Nabi Musa penyihir. Melihat para tukang sihir melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, mereka tahu bahwa itu bukan sihir. Itu adalah mukjizat dari Allah. Maka kemudian para tukang sihir ini secara serentak mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa ulqiyas saharatu sajidin, mereka sujud, qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Mereka mengatakan kami beriman kepada Tuhan alam semesta, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tetapi Fir'aun marah besar melihat penyihirnya ini pada malah masuk Islam. Fir'aun marah besar dan akhirnya semua penyihirnya itu dibunuh oleh Fir'aun, dibunuh dengan sadis. Mereka disalib, dipotong-potong tangannya, dipotong-potong anggota badannya. Karena marahnya Fir'aun terhadap para penyihir itu yang telah masuk Islam. Tetapi mereka syuhada, mati dalam menjadi orang yang mati syahid. Saharatu Fir'aun mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, maka mereka akan mendapatkan keselamatannya nanti di akhirat. Mereka tidak goyah meskipun diancam bahkan dibunuh oleh Fir'aun, mereka tetap mempertahankan keislamannya, mempertahankan keimanannya meskipun nyawa menjadi taruhannya. Maka mereka menjadi syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, masih
bersambung lagi, ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Karena ada beberapa pelajaran dari kisah Nabi Musa ini yang penting untuk kita ketahui. Di sini ada nanti kisah tentang Masyitoh dengan Masyitoh dengan Fir'aun. Ada kisah juga tentang Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Juga ada kisah tentang Nabi Musa dengan Qarun. Nah, itu juga bagian dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kita akan lanjutkan besok, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.